Pasca KPUD Kabupaten Bangli menetapkan distribusi 30 kursi anggota DPRD di Kabupaten Bangli. Hasil pemilu 2024 meliputi PDI Perjuangan meraih 20 kursi, Partai Golkar meraih 5 kursi, Partai Nasdem dan Partai Demokrat masing-masing meraih 2 kursi, serta Partai Gerindra meraih 1 kursi. Di hari istimewa pengangkatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangli untuk masa jabatan tahun 2024 hingga 2029, para anggota DPRD terpilih bersama istri dan anak sejak pagi hari telah berdatangan ke DPRD Kabupaten Bangli. 30 anggota DPRD Kabupaten Bangli terlebih dahulu akan mengikuti rangkaian upacara Menjaya-Jaya bertempat di Pelinggi Padma DPRD Kabupaten Bangli. Rangkaian upacara Menjaya-Jaya dipuput oleh Ida Sri Bagawan Santika Buana Pemayun dari Puri Denpasar, Bali. Denting suara bajra dan lantunan puja mantra dari Ida Sri Bagawan mengalun memberikan vibrasi kesucian dan kedamaian ke segala prajuru mata angin. Prosesi upacara Menjaya-Jaya merupakan upacara secara niskala dengan keunikan berupa penggunaan karawista, yakni 3 helai alang-alang yang dirangkai sedemikian rupa hingga bagian depan ujungnya membentuk lingkaran, simbol windu dan titik, simbol nada. Windu dan nada merupakan simbolisasi dari aksara suci AUF. Tujuan dari upacara Menjaya-Jaya untuk memohon agar pikiran, perkataan, tindakan, dan perilaku para anggota DPRD Kabupaten Bangli terpilih senantiasa suci dan dituntun agar selalu berjalan sesuai ajaran agama. Usai upacara Menjaya-Jaya, 30 anggota DPRD Kabupaten Bangli mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangli, pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 bertempat di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Bangli. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangli dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli Iwayan Diyar, Ketua DPRD Kabupaten Bangli 2019 hingga 2029 Iketut Swastika, beserta Wakil Ketua, Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangli, Forkompida Kabupaten Bangli, KPUD Kabupaten Bangli, Bawaslu Kabupaten Bangli, seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Bangli, dan para tamu undangan lainnya. Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli. Untuk itu kami persilakan. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna DPRD ini kami buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Bali tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan 2019 hingga 2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Bali menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 peresmian pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli. Kedua, pada saat keputusan ini berlaku, A. Keputusan Gubernur Bali
nomor 1814/01 Gatar A garing HK garing 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2019-2024 dan B. Keputusan Gubernur Bali nomor 467/01 Gatar A garing HK garing 2020 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2024-2029. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2024, PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, 2, dan seterusnya. Pimpinan DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan 2019 hingga 2024, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bangli Iketut Swastika dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli, melaksanakan serah terima pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangli secara simbolis berupa penyerahan palu sidang dan buku memori kinerja DPRD Kabupaten Bangli kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli. Perwakilan anggota DPRD Kabupaten Bangli Iketut Swastika diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 melaksanakan pengambilan sumpah janji. Pengucapan sumpah dan janji ini dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangli, Anak Agung Ayudhya Indrawati, dan didampingi oleh Idesi Bagawan Santika Buana Pemayun dari Puri Denpasar Bangli. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sumpah Janji dan Penyematan Tim DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bangli Anak Agung Ayudhya Indrawati. Selanjutnya, pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangli yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli. Kami persilahkan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan bahwa dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten Kota. Nama calon wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Bangli, maka dengan ini diumumkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut. 1. Ketua, nama I. Ketut Swastika SH. 2. Wakil ketua, nama I. Nyoman Budiada SEMAP. Demikian diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bangli 12 Agustus 2024. Selesai. Usai pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangli, Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli melaksanakan serah terima palu sidang dan memori kinerja kepada I. Ketut Swastika sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bangli dan I. Nyoman Budiada sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bangli. Selanjutnya, sambutan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bangli. Dengan hormat disilakan. Anggota DPRD Kabupaten Bangli yang baru mengucapkan sumpah, kami ucapkan selamat datang di DPRD Kabupaten Bangli ini. Melalui kesempatan ini, marilah kita terus berupaya untuk lebih meningkatkan peranan dan fungsi DPRD Kabupaten Bangli, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami berharap kita semua yang dipercaya oleh masyarakat Bangli dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.
memiliki komitmen yang jelas untuk mengabdikan diri kita bersama dalam pemerintahan Kabupaten Bangli sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam kesempatan ini kami mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya anggota Dewan dalam melaksanakan tugas-tugas pimpinan sementara ini. Hadirin dan rapat paripurna istimewa yang kami hormati, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sambutan penjabatan Gubernur Bali yang kali ini dibicarakan oleh Wakil Bupati Bangli Iwayan Diyar senantiasa memegang teguh aspek kepemimpinan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangli. Ibu dan Bapak serta hadirin sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya mengucapkan selamat kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan 2024-2029. Saya berharap saudara-saudara segera beradaptasi dalam tugas pengabdian yang terhormat ini untuk bersama-sama turut serta meningkatkan kinerja institusi Dewan dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bangli. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan, dan perlindungan kepada kita sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menitipkan satu pesan leluhur dan lelangit Bali kepada para pimpinan, sebagaimana tersurat dalam Geguritan Niti Raja Sesana, karya pimpinan dan pengarang besar I Gusti Ngurah Made Agung. Untuk menjadi seorang pimpinan yang berkualitas, Geguritan Niti Raja Sesana menawarkan konsep yang disebut ulah telu, yaitu Wijayastra, Sopadina, dan Negara Nyana. Wijayastra artinya seorang pemimpin hendaknya berperilaku dharma serta teguh, mengusahakan kebaikan dan adil. Ia berusaha untuk selalu mengendalikan kemarahan. Tutur katanya manis, lembut, dan menenangkan. Figur pimpinan ini juga sudah memberikan manfaat serta walas asih kepada para pendeta dan orang yang sengsara. Sopadina menegaskan karakter seorang pimpinan harus memiliki kemantapan dan kesucian budi. Ia tidak terpesona oleh emas dan harta karena ia tahu bahwa kekayaan tidak bisa dibawa mati. Figur pimpinan yang menjalankan ajaran ini biasanya memberi tanpa diminta karena ia telah tahu keadaan masyarakat di seluruh negeri. Negara Yana, yaitu karakter pimpinan yang memperhatikan infrastruktur seperti memperbaiki gedung-gedung yang rusak, pura, jembatan, memberi sandang dan pangan kepada seorang yang tengah kelaparan. Dari apa yang tersurat dalam lontar tersebut, kita merasakan adanya titipan formulasi ajaran kepemimpinan untuk kita jalani saat ini. Seusai acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangli, pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangli. Om Hyang Widi, tuntun dan limpahkanlah pada setiap pemimpin yang telah disahkan ini dengan semua unsur sinar suci padanya, agar bersemayam kesucian, membawa kesejahteraan dan kejayaan bagi negeri. Jadikanlah pribadi pemberani dalam menegakkan kebenaran dan jauhkan dari kemarahan yang menghancurkan. Dan semoga dipatuhi
sebagai teladan hingga akhir tugasnya. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan kekurangan kami. Semoga Hyang Widi senantiasa merestui serta mengabulkan doa dan permohonan kami. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirnya, dengan menghadurkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangli kami nyatakan telah selesai. Semoga Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan warunugrahanya kepada kita semua. Berikut daftar nama anggota DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Saling bahu-membahu kita untuk membangun Bangli yang era baru, Bangli yang era baru yang terus kita upgrade setiap tahun, setiap masa jabatan yang baru. Mudah-mudahan juga kawan-kawan artis-artis baru juga hadir di sini, jadi bisa akan kita tingkatkan kaitannya dengan tugas fungsi DPRD di bidang pengawasan, budgeting, dan legislasi. Semoga anggota DPRD Kabupaten Bangli yang terpilih dan telah secara resmi diangkat menjadi anggota Dewan senantiasa mengemban amanah rakyat dengan amanah dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok demi Bangli yang lebih maju dan sejahtera.